Pengendalian mikroorganisme itu merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk menghambat atau mengurangi jumlah atau aktivitas mikroorganisme yang berpotensi merugikan seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Tujuan pengendalian mikroorganisme yaitu yang pertama untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Kemudian yang kedua untuk membasmi mikroorganisme pada inang atau host yang terinfeksi. Kemudian yang ketiga untuk membasmi pembusukan atau perusakan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme dapat dikendalikan dengan menggunakan antimikroba. Nah, antimikroba dapat berupa mikrobisida, yaitu senyawa yang dapat membunuh mikroba. Kemudian ada mikrobistatik, yaitu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian ada bakterisida, yaitu senyawa yang dapat membunuh bakteri. Kemudian ada bakteristatik, yaitu senyawa yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada fungisida, yaitu senyawa yang dapat membunuh fungi atau jamur. Kemudian ada sporosida, yaitu senyawa yang dapat membunuh endospora bakteri. Kemudian ada virusida, yaitu senyawa yang dapat membunuh atau menghancurkan virus. Kemudian ada germisidal, yaitu istilah umum yang digunakan sebagai bahan yang dapat mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme. Hal penting dalam pengendalian mikroorganisme diantaranya laju kematian bakteri, the rate of death of bakteri, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja antimikroba meliputi karakteristik mikroba, jumlah populasi mikroba, konsentrasi dan dosis dari zat antimikroba, fase perkembangan mikroba, serta kondisi lingkungan. Kemudian prinsip kerja bahan antimikroba meliputi diantaranya kerusakan dinding sel atau menghambat sintesis dinding sel, perubahan permeabilitas membran sitoplasma, perubahan molekul protein dan asam nukleat, penghambatan kerja enzim, serta penghambatan sintesis asam nukleat dan protein. Adapun proses pengendalian mikroorganisme diantaranya sterilisasi. Sterilisasi merupakan kegiatan untuk mengeliminasi semua bentuk kehidupan yang meliputi sel vegetatif, spora, dan virus. Kemudian disinfeksi merupakan kegiatan untuk membunuh bentuk-bentuk vegetatif dari sebagian besar organisme yang berbahaya dan patogen, tetapi tidak ditujukan untuk membunuh semua mikroba. Kemudian sanitasi umumnya digunakan atau diperlukan dalam penyiapan proses di bidang industri, makanan atau alat rumah sakit. Kemudian antiseptik bertujuan untuk menghambat atau merusak mikroorganisme pada permukaan suatu jaringan hidup sehingga dapat mencegah infeksi. Pengendalian mikroorganisme dapat dilakukan secara fisika kimia. Pengendalian secara fisika, temperatur tinggi atau panas lembab uap dengan tekanan autoklaf menggunakan tekanan uap, temperatur lebih tinggi dari mendidih. Umumnya pemanasan dengan lembab uap lebih efektif daripada panas kering. Yang kedua, sterilisasi bertingkat atau tindalisasi dilakukan secara bertahap, biasanya sebanyak 3 kali dalam 3 hari dengan masa periode inkubasi diantaranya pada temperatur 100 derajat Celcius. Periode inkubasi ini bertujuan untuk memberi kesempatan bergenerasi spora yang tidak mati pada pemanasan tahap pertama atau kedua. Air mendidih menghilangkan semua sel vegetatif mikroba. Metode ini tidak dapat digunakan untuk sterilisasi di laboratorium. Pensterilisasi bertujuan untuk membunuh hanya jenis mikroba tertentu, tetapi tidak membunuh semua mikroba. Kepekaan mikroba terhadap panas lembab dapat digambarkan oleh hubungan antara waktu dan temperatur. Dua istilah yang banyak digunakan oleh ahli mikrobiologi adalah thermal death time adalah waktu yang diperlukan untuk membunuh mikroorganisme, decimal reduction time adalah waktu yang diperlukan untuk mengurangi populasi mikroba sebanyak 90% menit. Pengendalian secara fisika. Pengendalian secara fisika ini ada panas kering, oven, lamanya pemanasan kering ini bergantungan pada besarnya temperatur yang digunakan. Temperatur yang tinggi dibutuhkan waktu pemanasan yang lebih singkat atau cepat, sedangkan temperatur yang lebih rendah membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua ada pembakaran. Pembakaran membunuh mikroba dengan teknik pembakaran merupakan pekerjaan yang rutin dilakukan di laboratorium, misalnya membakar OC. Terus yang ketiga ada temperatur rendah. Suhu beku di bawah kurang 2 derajat Celcius dapat menghentikan pertumbuhan mikroba dan bahkan membunuh organisme yang rentan.
Kemudian pengendalian secara fisika untuk temperatur tinggi ada panas kering, yaitu menggunakan oven, di mana lamanya pemanasan kering ini tergantung pada besarnya temperatur yang digunakan. Temperatur tinggi membutuhkan waktu yang lebih singkat atau cepat, sedangkan temperatur yang rendah membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian pembakaran. Membunuh mikroba dengan teknik pembakaran merupakan pekerjaan yang rutin dilakukan di laboratorium seperti membakar jarum OC. Dan yang kedua yaitu temperatur rendah, di mana suhu beku di bawah kurang 2 derajat Celcius dapat menghentikan pertumbuhan mikroba dan bahkan membunuh organisme yang rentan. Yang ketiga yaitu teknik osmotik. Suatu teknik osmotik akan sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmotik lingkungan lebih besar atau hipertonis. Yang keempat yaitu radiasi. Ada 3 tipe radiasi sterilisasi. Yang pertama yaitu radiasi ionisasi atau biasa disebut dengan ionizing radiation. Yang kedua yaitu radiasi non-ionisasi atau biasa disebut dengan non-ionizing radiation UV. Yang ketiga yaitu radiasi gelombang mikro atau biasa disebut dengan microwave radiation. Yang kelima yaitu filtrasi. Metode pemisahan mikroba secara fisik dari sampel udara biasanya disaring melalui filter udara atau partikulat efisiensi tinggi atau biasa disebut dengan high efficiency particular air. Yang kelima yaitu pencucian. Mencuci atau menggosok dengan sabun merupakan cara fisik menghilangkan mikroorganisme dari permukaan. Pengendalian secara kimia yaitu karakteristik bahan kimia antimikroba yang ideal, yaitu meliputi aktivitas antimikroba, kelarutan, stabilitas, toksisitas, homogenitas, tidak bergabung dengan bahan organik, aktivitas pada suhu kamar atau suhu tubuh, kemampuan penetrasi, keamanan material, kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap, berkemampuan sebagai deterjen, dan ketersediaan bahan dan harga yang rendah. Kelompok utama bahan antimikrobial kimia. Yang pertama, fenol dan turunannya, yaitu merusak sel mikroba melalui perubahan permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan bocornya substansi intraselular. Lalu mendenaturasi dan mengaktifkan protein seperti enzim dan bersifat bakteriostatik dan bakterisida tergantung konsentrasi yang digunakan. Yang kedua, alkohol terbagi menjadi 3. Yang pertama, etanol. Konsentrasi 50-70% efektif membunuh sel vegetatif, mikroba, dan yang tidak memiliki spora. Yang kedua itu metanol, kurang bakterisida dibanding etanol, lebih toksik atau bila terkena mata dapat menyebabkan kebutahan sehingga jarang digunakan. Yang ketiga itu propanol dan isopropanol digunakan sebagai disinfektan kulit pada konsentrasi 40-60%. Yang ketiga itu logam berat bakteriostatik, itu terbagi menjadi 3, senyawa merkuri, membromim, dan perak nitrat AgNO3. Adapun yang keempat yaitu antibiotik dan kemoterapik agen. Antibiotik adalah zat kimia yang diproduksi oleh mikroba di mana pada konsentrasi yang rendah dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroba lain secara selektif. Sedangkan kemoterapik adalah perlakuan terhadap penyakit dengan substansi kimiawi. Adapun substansi kimiawi disebut dengan kemoterapik agen atau zat kemoterapeutik.